wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Zat yang maha hidup berdiri sendiri, zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Kalau ia ingin sesuatu dia hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim sebagai salam hormat kita kepada manusia yang terbaik, Nabi pilihan dan penutup para nabi-nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Masih dalam bahasan kiat-kiat mempertahankan rumah tangga, dan berarti kita sudah membahas 3 poin. Rumah tanggamu adalah ibadahmu, maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota keluargamu adalah aset amal jariah dan kunci surgamu. Yang ketiga, jalankan tugasmu dan kewajibanmu. Dan sebagai kata pembuka, saya mengingatkan kembali, rumah tangga itu adalah asas daripada masyarakat. Baik rumah tangga, masyarakat akan baik. Generasi manusia akan baik. Buruk rumah tangga, buruk semuanya. Dan orang-orang yang ada di rumah tangga dimulai dari suami, istri, yang akhirnya nanti akan punya anak menjadi orang tua, anak-anak, kemudian kerabat secara umum. Jadi kalau ini semuanya baik di dalam, pendidikannya baik, yang ditanamkan adalah perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka akan aman rumah tangga itu dan akan aman masyarakat. Setiap suami istri harus meyakini dan menyadari kalau dia adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Siapapun yang patuh pada pemilik perusahaan, menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya, gajinya, bonusnya akan dia dapatkan. Maka ini ibarat saja, contoh supaya mudah kita fahami. Saya bilang sama istri saya sama kamu sama-sama pegawai. Kita kerja di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini Allah. Dan Allah sebagai pemilik perusahaan telah menjanjikan setiap orang di antara kita yang menjalankan tugas-tugasnya, maka akan diberikan balasan. Lakukanlah semua tugas itu bukan karena saya juga bukan karena kamu, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pasangan suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya karena Allah tidak akan pernah jenuh. Walaupun mungkin pasangannya punya kekurangan, dia akan bisa menerimanya dan dia berusaha membantunya karena dia tahu itu kewajiban pasangannya. Seorang suami kalau tahu istrinya salah, tidak layanin dia misalnya, tidak menjalankan kewajibannya mendidik anak, tidak sholat, dia tahu itu kewajiban istrinya. Istrinya akan dihukum kalau dia tidak ingatkan. Berbahaya bagi si istri. Maka suami kalau karena Allah berumah tangga, dia akan menasihatin istrinya bukan karena hak dia, bukan. Justru karena dia khawatir si istri masuk neraka, dihukum sama Allah. Sama sebaliknya, pahami poin ini penting ya. Sama sebaliknya seorang istri pada saat dia lihat suaminya sedang berbuat salah atau ada hak dia belum dikasih, misal nafkah, misal pendidikan, perlindungan, jangan dia menegur suaminya karena dia itu terlalu pendek, terlalu dangkal. Tapi dia harus berpikir bagaimana mendapatkan pahala dari pasangannya. Saya khawatir kalau kamu nggak berikan nafkah kepada saya, kamu berdosa dengan Allah. Si suami berkata sama istrinya, saya khawatir kalau kau tidak layanin saya, kamu malah dihukum sama Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kembalikan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan membuat pasangan suami istri tahu. Bukan hanya sekedar yang membuat kita punya hak dari pasangan kita siapa? Allah. Yang menjanjikan balasannya Allah. Yang melanggar, yang hukum siapa? Allah. Maka harus kembali kepada itu semua. Rumah tangga yang seperti ini asasnya akan bahagia, tenang sekali. Karena semua yang melanggar hukum Allah akan diluruskan, semua yang sesuai dengan hukum Allah akan didukung. Maka akan aman rumah tangga itu. Jadi punya landasan. Siapapun yang membangun rumah tangga ini karena tahu dia sedang menjadi pegawai tanda kutip Allah di sebuah perusahaan namanya rumah tangga, dia kalau kerjakan tugas-tugasnya maksimal akan dapatkan bonus dan gaji maksimal. Dia kalau mencuri, melanggar, berkhianat, maka akan dihukum, diancam, gitu kan? Diancam.
Dan ancaman Allah SWT bukan cuma sekedar dipecat kayak perusahaan, keluar masih bisa kerja tempat lain, enggak, dimasukin di api neraka, dibakar, disiksa, semua sudah jelas gitu kan. Jadi seorang muslim punya landasan yang tepat dalam rumah tangganya. Baik, pilar yang keempat sekarang, untuk mempertahankan rumah tangga setelah menjalankan tugas dan kewajiban, kenalilah karakter pasanganmu. Kenalilah karakter pasanganmu. Bapak Ibu sekalian, laki-laki Allah ciptakan memang berbeda sama perempuan. Perempuan diciptakan memang berbeda sama laki-laki. Berbeda secara fisik. Jelas beda. Dari banyak hal, gitu kan? Postur tubuh ada perbedaan. Juga karakter berbeda. Laki-laki lebih cenderung kepada akal fikirannya. Dan yang menggunakan akal fikiran dalam kehidupannya selalu mempermudah permasalahan. Perempuan Allah berikan kepada dia perasaan yang lebih dominan. Karena laki-laki akal fikiran yang digunakan untuk memecahkan banyak permasalahan. Kalau seorang laki-laki sudah buntu dalam satu hal, misalnya menagih hutang, dia akan berpikir untuk mencari jalan keluar lain. Kalau ada sesuatu yang mentok di satu kegiatan, bisnisnya bangkrut, dia akan cari usaha lain. Orang pakai akal langsung masalah solusi, itu gunakan akal pikiran. Orang, dan ini ya hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Perempuan terdominasi dalam dirinya perasaan, karena memang dia butuh perasaan. Anak-anaknya ya, butuh perasaan. Butuh diperhatikan, suaminya butuh diperhatikan, dia butuh merawat rumahnya, butuh perasaan. Perasaan ini lebih cenderung kepada ya, memecahkan permasalahan dengan tangisan, memecahkan permasalahan dengan perasaan, merasa putus asa. Orang kalau tadi laki-laki misalnya lagi utang, pakai perasaan, maka mereka tidak tega nagih, atau malas nagih, atau putus asa. Tapi perempuan, ini kalau perasaan perempuan ditarik, perasaan itu ditarik kepada masalah laki-laki, dia tidak bisa ketemu. Perempuan juga kalau menggunakan akal pikirannya seperti laki-laki, masalah langsung solusi, ini akan rumit juga menghadapi anak-anak yang terus mengulangi permasalahan terulang-ulang, gitu kan? Ini butuh kesabaran, butuh perasaan memang. Ini karakter dasar laki-laki dan perempuan. Laki-laki gunakan akal, perempuan gunakan perasaan. Saya kasih contoh supaya lebih mudah difahami. Kalau bapak-bapak di sini sama saya, rame-rame laki-laki misalnya, kita pergi ke satu toko mau beli baju. Ini karakter ya. Secara umum, saya bicara umum. Kalau ada yang berbeda berarti memang dia keluar dari umumnya ya. Apa yang ada yang Allah ciptakan fitrah. Kalau kita masuk ke dalam sebuah toko, kemudian kita melihat baju tertentu, misal baju A kita senang nih, baiklah, udah lihat cocok, coba kayaknya cocok nih warnanya. Terus kita tanya sama pemilik toko, saya mau beli yang ini, ada ukuran XL nggak? Dia bilang nggak ada. Kira-kira apa yang anda lakukan sebagai laki-laki? Kalau saya, sama nggak kira-kira? Saya akan bilang, oh baiklah kalau gitu, coba saya lihat yang lain. Selesai, nggak ada permasalahan, nggak ada ukurannya, mau diapain? Pakai akal pikiran, nggak ada solusi, kan gitu. Coba kalau ibu-ibu masuk dalam sebuah toko, kemudian lihat baju cocok warnanya, jenisnya, tanya ukurannya nggak ada, apa yang ibu lakukan? Protes. Coba cek di gudang, mungkin ada, kenapa habis, kapan datang, panjang ceritanya. Ini karena pakai perasaan. Benar nggak? Memang begitu. Laki-laki benar nggak tadi? Memang begitu. Ibu-ibu sama bapak-bapak coba kalau misal suami istri janjian mau makan di satu rumah makan nih, nanti malam Ahad, malam Jumat kita janjian makan ya, baik sepakat di rumah makan tertentu. Udah sepakat nih, udah rapi-rapi mau pergi sama-sama pacaran setelah nikah, halal, jalan sama-sama. Pas tiba di rumah makan, tutup. Bapak-bapak bilang apa kira-kira? Udahlah kita cari restoran lain. Ibu-ibu enggak, sebentar saya turun dulu lihat, tanya. Kenapa dia tutup? Mungkin masih bisa bungkus, bawa pulang. Nggak bisa. Perasaan. Bahkan tadi baju itu kalau bapak-bapak nggak jadi beli biasa. Kalau ibu nggak dapat 2 hari nggak bisa tidur tuh.
Ingat terus tuh baju. Kenapa? Siapa yang beli ya? Nasibnya baik benar tuh. Semua temannya tahu kalau baju itu dia mau beli. Ini karakter ya.